Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rovin Maulina dari SMK Negeri 1 Mbati Alit Jepara. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok B2 di kelas 07-019 calon guru penggerak angkatan 7 Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan hasil diskusi kelompok kami di tugas ruang kolaborasi modul 1.1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok B2, terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rovin Maulina. Kemudian ada lagi 3 teman saya, yaitu Ibu Imro'atun Afifah dari TKTA Jambu 06, ada juga Ibu Riris Trianingsih dari SDN 8 Suawal, dan juga ada Bapak Arif Mustafa dari SD Negeri 5 Sekuro. Di dalam ruang kolaborasi kami mendiskusikan 3 hal terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 hal tersebut yaitu, yang pertama, kami berdiskusi tentang kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami, yaitu di daerah Jepara, yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kemudian diskusi yang kedua, kami berdiskusi tentang bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya di daerah kami, yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Yang ketiga, kami berdiskusi dan mensepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, kami mensepakati bahwa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami, khususnya di Jepara, yang sejalan dengan pemikiran KHD, salah satunya adalah seni ukir Jepara. Seni ukir Jepara merupakan budaya dan seni Jawa yang dipegang teguh oleh masyarakat Jepara sebagai nilai luhur nenek moyangnya. Ukiran Jepara memiliki filosofi dengan makna menjunjung nilai keharmonisan dan keselarasan di dalam lingkungan masyarakat. Pahatan yang dibuat pada ukiran Jepara dilakukan secara detail dan telaten dengan penuh kesabaran. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pengukir Jepara adalah sosok yang teliti, telaten, dan juga sabar dalam menciptakan karya ukiran yang indah. Dan ini juga menunjukkan bahwa ukiran Jepara dapat berfungsi sebagai manifestasi dari sebuah sikap yang menunjukkan kepribadiannya. Dari penjelasan filosofi ukiran Jepara tersebut, hal ini selaras dengan pemikiran KHD tentang konsep dasar pendidikan, yaitu momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di taman siswa, yaitu Engarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tutpuri Handayani, yang mana prinsip dasarnya dalam sebuah pendidikan adalah cinta kasih. Anak diibaratkan sebagai kertas yang telah terisi, yang isinya adalah kodrat yang dimilikinya. Kodrat tersebut dapat berupa bakat dan minat yang dimiliki anak. Seperti halnya Ki Hajar Dewantara menggambarkan anak, kami juga dapat menggambarkan anak pada seni ukir kayu Jepara. Anak layaknya kayu. Kayu juga memiliki jenis yang bermacam dan memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, kayu jati memiliki karakteristik yang keras, dan juga kayu mahoni yang memiliki karakteristik
itulah kami menggambarkan sosok anak di dalam pendidikan yang kami kaitkan dengan seni ukir Jepara. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan mengarahkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Menuntun mereka sesuai dengan peradaban zaman agar terbentuk bakat, minat, dan karakter anak yang baik dan yang luar biasa, sehingga mereka nantinya mampu hidup sebagai anggota dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya. Seperti halnya dapat digambarkan dalam sosok pemahat yang dengan sabar dan telaten dalam menciptakan karya ukiran Jepara yang indah, dan sebagai upaya untuk tetap melestarikan ukiran Jepara sehingga tidak punah karena tergerus oleh zaman. Jadi sosok pemahat inilah yang dengan sabar dan telaten menciptakan karya ukiran yang indah, seperti halnya kita sebagai sosok pendidik dalam mengantarkan anak membentuk karakter, membekali anak dengan keterampilan, dengan sabar, dengan telaten, dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang selanjutnya, hasil diskusi kami yang kedua, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memiliki hubungan terhadap pendidikan karakter anak. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara mengarahkan kepada pentingnya peran sebuah lingkungan, tempat di mana karakter itu akan dibentuk. Maka disinilah nilai luhur kearifan lokal budaya yang dimiliki oleh daerah dapat menjadi pengaruh penting dalam membentuk karakter anak. Dan nilai luhur kearifan budaya di daerah kami yang relevan menjadi penguatan karakter anak atau murid sebagai individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat pada konteks lokal sosial budaya, di antaranya adalah gotong royong. Gotong royong ini masih kental terjadi di lingkungan kami. Contohnya ada gerakan kerja bakti bersama lingkungan, kemudian ada istilah sambatan di daerah kami yang artinya adalah menolong, ya, gotong royong untuk membantu orang yang punya gawe atau sedang membangun rumah. Nilai luhur kearifan budaya di daerah kami yang kedua adalah religius, di mana di daerah kami masih kental terlihat melakukan jamaah di musola dan juga di masjid, memperingati hari-hari besar keagamaan di musola ataupun di masjid. Kemudian yang ketiga adalah berbagi. Nilai luhur berbagi ini di daerah kami dikenal dengan nama weweh. Weweh di daerah kami itu adalah kegiatan berbagi, ya, membagikan sesuatu yang biasanya itu marak dilakukan oleh masyarakat kami saat Lebaran. Weweh kepada orang yang lebih tua, berbagi makanan kepada orang yang lebih tua, kepada tetangga dan sanak saudara. Kemudian nilai luhur yang ada di daerah kami yang keempat adalah toleransi. Di daerah kami yang memiliki
masyarakat dengan kultur agama yang berbeda, mereka masih menjunjung tinggi nilai toleransi keagamaannya, di mana pada setiap peringatan hari besar umat agama masing-masing mereka masih saling membantu untuk mempersiapkan perayaannya, saling mengucapkan selamat kepada pemeluk agama. Kemudian nilai luhur kearifan budaya di daerah kami yang selanjutnya adalah musyawarah. Di daerah kami masih kental dengan musyawarah, contohnya pada acara rembuk RT, memusyawarahkan terkait dengan lingkungan. Ada juga contohnya yaitu pemilihan kepala desa. Kemudian diskusi kami yang selanjutnya yaitu satu kekuatan pemikiran KHD yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah adalah yaitu pada pemikiran KHD bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam hal ini, anak memiliki kodrat karakter dasarnya mereka masing-masing. Dan karakter dasar inilah yang perlu kita tuntun sebagai pendidik agar mereka dapat memperbaiki tingkah lakunya, memperbaiki karakternya sesuai dengan karakter yang ada di lokal sosial lingkungan mereka. Untuk membentuk karakter anak, mengembangkan karakter anak inilah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami dapat mengimplementasikannya di sekolah melalui pendidikan karakter sebagai berikut. Yang pertama, untuk menerapkan karakter gotong royong di sekolah, kami melaksanakan kerja bakti membersihkan sekolah. Karakter gotong royong yang lain adalah piket kelas. Piket untuk membersihkan ruang kelas. Kemudian karakter toleran. Dalam karakter toleran ini, kami di sekolah menanamkan kegiatan yang menjunjung toleransi beragama dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, saat kegiatan pembelajaran pendidikan agama, kami tidak serta-merta di sekolah menggabungkan seluruh agama menjadi satu kelas untuk mendengarkan penjelasan pendidikan agama tertentu. Tetapi kami memilah-milah, membagi menjadi beberapa kelompok, mengelompokkan agama tertentu, kemudian mendatangkan guru sesuai dengan agama yang dianut oleh anak didik kami. Kemudian karakter peduli sesama, implementasinya di sekolah kami yaitu dengan cara menuntun anak agar dapat berinfak, bersedekah dan juga melakukan pengumpulan dana sosial untuk membantu para korban bencana atau yang lainnya. Selain itu di sekolah kami juga pada saat Ramadan menanamkan juga karakter peduli sesama dengan cara berbagi takjil. Kemudian untuk karakter religius di sekolah kami juga mengimplementasikannya di dalam keseharian mereka di sekolah, yaitu dengan cara sholat berjamaah, kemudian ketika bulan Ramadan itu ada program pesantren Ramadan dan istighosah setiap 1 bulan
sekali. Kemudian untuk membentuk karakter musyawarah, maka kami membiasakan dan mengimplementasikan seperti halnya contohnya pemilihan ketua OSIS sesuai dengan karakter pemilihan yang demokratis. Dan itu tidak hanya pada pemilihan ketua OSIS, kita juga laksanakan di dalam kelas-kelas untuk memilih ketua kelas masing-masing. Dari beberapa implementasi pendidikan karakter yang dapat diterapkan di sekolah, ini adalah wujud dari mengembangkan karakter baik anak sesuai dengan konteks sosiokultural budaya yang dimiliki di daerah kami. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.